Atau di manakah di Alkitab ada tertulis kata Allah Tritunggal? Saya sudah terangkan tadi, saudara. Atau saya langsung berikan jawabannya, tidak ada. Tapi orang tanya, apakah penting tertulis apa tidak penting? Tidak tertulis Pak Yosua. Karena walaupun tidak ada tertulisnya, tidak ada tersuratnya. Tetapi tersiratnya ada Pak. Konsepnya ada, dalilnya ada katanya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya kita nggak jadi sombong. Gitu loh. Artinya, perhatikan yang tertulis. Kalau kita bisa mengerti yang tertulis, sudah itu saja pengertian yang tertulis itu, pengertian yang tersurat. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Pemberian cuma-cuma, sola gracia. Tapi sola gracia yang berdasar iman, sola fide. Tapi sola fide kita, dasar iman kita juga, iman kita ini juga punya dasar. Apa dasar iman kita? Yang tertulis, kitab suci, sola scriptura. Hati-hati kita jangan terjebak pada metodologi penelitian Alkitab dengan menggunakan cara penggalian Alkitab yang disebut dengan eisegese. Nah, tapi kita menerapkan pola exegese. Nah, exegese itu kita punya konsep dari luar, tema, ya kita sudah punya doktrin dulu yang kita bangun. Lalu kemudian kita cari pembenarannya di Alkitab. Kita cari ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan tema yang kita bangun. Untuk membenarkan doktrin yang kita bangun. Ya, untuk membenarkan teologi yang kita bangun, kita cari ayat-ayat pendukungnya di dalam Alkitab. Sebanyak mungkin ayat pendukung yang kita dapat untuk ajaran kita, doktrin yang kita bangun, tema yang kita bangun, teologi yang kita bangun semakin kuat. Gitu memang, saudara-saudara. Ya. Tapi tidak begitu, eksegese. Itu tadi exegese. Makanya saya berani katakan, Allah Tritunggal itu adalah buah dari orang mempelajari Alkitab secara exegese. Ya, sudah ditetapkan dulu temanya, bahwa Allah itu Tritunggal. Esa tapi 3 pribadi. Itu tema yang dibangun. Itu exegese, bro. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, pertanyaan saya, bisakah Anda tunjukkan ayatnya? Sebagai dalil. Kalau Anda bicara dalil, mesti ada ayatnya dong. Ayatnya mesti bunyinya kayak begini nih. Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Coba cari ayat kayak begini, ada nggak di Alkitab? Yang mengatakan apa saudara-saudara? Sekali lagi, Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Pasti tidak ada ayat seperti ini, saudara. Makanya banyak orang tersandung untuk masuk Kristen karena doktrin Tritunggal ini, saudara. Ya, itu menurut saya. Tuhan itu Allah kita, Adonai Ehad, Tuhan itu Esa. Esa di sini bukan bicara kesatuan, gitu loh. Aduh, bicara satu, bilangan itu. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris one. Ya, the Lord our God, the Lord is one.
Jelas itu one. Satu gitu. Nah ini yang dibilang seluruh kepenuhan kealahan itulah kita itu. Kata kita itu seluruh kepenuhan kealahan. Dia jamak tapi jamak sifat. Misalkan Allah itu maha pencipta, Allah itu maha kudus, Allah itu maha mulia. Jadi ada istilah begini, El Shaddai, El Gibor, El Elyon, pokoknya semua El terus Yehova, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Sitkenu. Yang ada begitu banyak sifat Allah. Ya. Terus eksistensinya apa? Eksistensi Allah adalah apa? Roh dan pribadi. Dia adalah roh, tapi dia juga satu pribadi. Itu kejamakan eksistensi, saudara-saudara. Keberadaan Allah, hakikat kealahan itu. Hakikat Allah itu ada dua, roh dan pribadi. Itu yang Alkitab perkenalkan. Terus hakikatnya predikat, statusnya. Ada statusnya dia sebagai Bapa, ya, sebagai anak Allah, bukan Allah anak, jangan dibalik. Jadi kata Allah dari Elohim, jamak, kata kita, itu adalah kejamakan sifat, gelar, status, predikat Allah. Masa sih doktrin maha penting, tapi tidak ada tersuratnya di kitab suci Alkitab yang merupakan buku panduan iman bagi seluruh orang percaya yang Tuhan turunkan. Apakah Tuhan seceroboh itu sampai lupa menuliskan kata Tritunggal di dalam Alkitab? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau doktrin itu, doktrin Allah Tritunggal menentukan hidup mati seseorang, menentukan keselamatan umat Tuhan, kenapa Allah begitu lengah? Kenapa Allah begitu ceroboh? Tidak menuliskan doktrin itu supaya orang tidak ragu-ragu. Soal nanti bagaimana pemahamannya, itu belakanganlah Tuhan nanti buat pengertian tersiratnya. Tapi Tuhan jangan dong tidak ditulis, karena itu doktrin maha penting. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Ada lagi yang tafsir, memang seorang Pak tapi tiga, goblok. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Alkitab bilang, Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan Yesus itu adalah Allah yang esa, saudara-saudara. Jadi Alkitab tidak bilang begini, Yesus Kristus, dia adalah salah satu dari ketiga Allah itu. Tidak. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, tunggal, singular. Tidak jamak itu, saudara-saudara.